Oke, recording sudah on. Oke, kita akan mulai untuk di pertemuan 10 ini untuk bermain game. Jadi kembali saya izinkan saya untuk share screen. Oke, di sini ada di pertemuan 10 nanti saya sudah post di Elsa. Nah, di sini ada kuis. Kok 2 kali ya kuisnya ya? Benar ya? Oke, sebentar, saya hapus dulu. Ya. Nanti teman-teman bisa klik di yang ini, pertemuan 10 game Java ya, Kanibal dan Pendeta. Oke. Kita dari sini akan belajar untuk bermain mengenai ini. Oke, seharusnya sudah tampil di layarnya, teman-teman. Jadi, ini adalah permainan klasik banget. Udah hampir tahun 80-an. Kok muka saya backlight ya? Sebentar, biasa ada ring light. Saya mau coba pakai ring light. Bentar. Hilang kayak ring light. Oke. Coba saya matiin dulu ini. Ngaruh dikit. Sinarnya backlight. Nah, teman-teman kalau bisa lihat di layar, di sini saya punya permasalahan mengenai 3 orang kanibal dan 3 orang pendeta gitu, missionaries and cannibals gitu. Jadi ada aturan untuk permainan ini, yaitu startnya kita punya kanibal 3 orang, punya pendeta 3 orang, punya perahu 1. Dan di sini ada sungai yang memisahkan. Oke. Nah, di sini tugas kita sebagai pemain adalah bagaimana caranya kita memindahkan 3 orang kanibal dan 3 orang pendeta ini ke sisi satunya lagi, agar mereka bisa selamat. Kok selamat? Ya, ada aturannya. Aturannya adalah mereka semua ini harus menyeberang semuanya. Oke. Dan kemudian saya anggap ini jangan 3 ya, saya anggap 2 aja. Ini saya pilihnya 2. Ya. Setiap perahu jalan itu muat cuma 2 orang. 2 orang saja gitu. Terus ketika jumlah kanibal lebih banyak daripada pendeta, maka game over. Jadi pendetanya dimakan. Pendetanya dalam hal ini ya manusia biasa, tapi kanibalnya kan makan orang gitu. Oke? Kira-kira saya sih maunya interaktif nih gitu. Kalau ada yang bisa nih, kalau bisa silakan on cam sama on mic. Coba yuk kita main yuk gitu. Walaupun sepi ya, cuma kita ber-8. Kita ber-8 ber-9 totalnya. Oke? Ada yang tidak berkeberatan buat ikut main? Ada yang mau main? Nggak ngerti, Pak. Gimana caranya? Caranya, oke. Cara untuk mainnya adalah nanti boleh milih, gitu. Nanti penumpangnya siapa yang akan masuk ke ke perahu? Apakah 1 orang kanibal, 2 orang, 1 orang kanibal, 2 orang kanibal, 1 orang pendeta, atau 1 orang pendeta dan 1 orang kanibal, atau 2 pendeta gitu aja. Siapa naik? Misalnya nih, saya masukin 2 pendeta nih, mati. Karena di sini pendetanya lebih banyak, kanibalnya lebih banyak, kayak gitu. Yuk, siapa mau? Kira-kira langkah apa pertama supaya nggak mati? Chris? 2 orang kanibal duluan, Pak. 2 orang kanibal duluan. Selamat. Oke. Setelah ini di kiri, berarti kita akan jalan lagi nih. Kira-kira setelah ini kira-kira apa nih yang balik? Yang balik kanibal, Pak. 1. Ya. 1 aja ya. Oke, selamat. Lanjut.
Aduh, bingung dah. Ayo. Aturannya nggak Eh, boleh lebih banyak kanibal sama pendeta. Ayo. Kira-kira Dua pendeta. dua coba pendeta. satu pendeta sama satu kanibal, Pak. Setelah itu. Ayo, siapa duluan nih? Siapa kira-kira nih? Saya dulu, Pak. Christian, Pak. Christian dulu ya. Tiap orang. Satu, ya. Satu pendeta sama satu kanibal. Yakin? Bener ya? Bener ya? Coba ya. Ya. Coba. Mati dia Ah. mati. Ayo. Ulang lagi nggak apa-apa. Ini perahunya harus balik lagi apa harus netep? Harus bolak-balik. Jadi perahunya nggak bisa jalan kosong. Jadi minimal ada satu orang untuk nyebrang. Jadi misalkan satu orang kanibal boleh, tapi kan kalau gitu baliknya cuma satu aja. Ya kan? Kalau pendetanya balik satu ya mati dia. Jadi nggak boleh lebih banyak pendeta daripada kanibal. Oh, ayo. Ayo, siapa lagi? Coba aja, nggak apa-apa. Main game. Angel, Dua kanibal. oke. Terus, Satu kanibal balik lagi, Pak. oke. Terus, Terus dua pendeta. dua pendeta. Yakin? Iya. Dua pendeta nih Yakin, sisa Pak. satu loh. Sisa satu loh. Ya. Harus lebih banyak pendeta atau sama boleh. Satu pendeta. Dua pendeta, satu kanibal, Pak. Hah? Satu kapal cukupnya 2 orang. Ada mau ngapain nih? Cuma rekam video aja. Ayo, Indra, Oh, ini ikut. ada PPT-nya. Indra ikut main. Bisa untuk satu pendeta, Pak. Bisa. Oh gitu. Bisa 1, bisa 2. Pak, Yang balik. harus ini aku udah apa 3 pendeta di kanan sama 3 apa nih kanibal di kiri, Pak. Udah. Itu caranya, Ya. Pak. Gimana, Riz? Tujuan akhirnya? Inilah kan di sini udah 3 pendetanya di seberang. Ah, Nah, perahunya udah balik lagi, tapi juga apa kanibalnya 3-nya di seberang lagi. oh gitu. Enggak, tujuannya Jadi dipisah semuanya 3-3, seberang Pak. semuanya. 6-6-nya harus ada di Iya. sini. Ya, semuanya di Di kanan. pokoknya sama-sama 3, Pak. Ya. Mau diulang? Coba Riz. Ulang Riz. Ayo Rizky dulu. Step by step-nya Riz. Ayo Riz. Yuk Rizky dulu yuk, coba yuk. Nggak apa-apa, main game kalah biasa. 2 kanibal dulu, Oke. 1 balik. Oke. Terus 2 salah. Ntar dulu. Ulang. 2 kanibal, 1 balik. Oke. Apa lagi terus? Ayo. Rizky dulu Apa satu-satu. lagi tadi ya? Ini bisa. Ayo. Ini enggak. Jadi aturannya supaya pendetanya selamat adalah dia jumlahnya minimal sama gitu. Kalau lebih nggak apa-apa, minimal sama. Ini. Jadi dua-dua selamat. tadi ya. gimana? Selamat ya. Atau pendetanya 3, kanibalnya 2 selamat deh. Ayo Riz, kira-kira gimana Riz? Benar, Pak. Lupa tadi caranya gimana. Bentar, saya ulang lagi. Coba. Yuk saya kasih bocoran. Terus, nah ini yang kamu mau tadi nih. Terus ini pindah gimana nih? Satu kan pasti boleh Kanibal satu ya. kembali, Pak. Nah, yuk. Geria coba lanjut. 2 pendeta. Oke, aman. Udah, Pak. Terus? Udah bisa. Terus, Terus satu pendeta balik. Bukan, Pak. Oh, Bukan, oh. Pak. Satu kanibal. Satu pendeta balik, Pak. satu pendeta balik. Satu pendeta, satu kanibal. Ya.
Terus Terus lagi dikit, lagi dikit. Ayo, ayo, ya, ayo. satu pendeta sama satu kanibal. Balik lagi. Oh ya, balik, bolak-balik. Ayo, ayo, ayo. Udah pas itu. 2 pendeta pergi. Yang Chris, gimana Chris? Ini Salah, Pak. benar bukan? Ayo, Udah pas, Pak. 2 pendeta pergi, Pak. siap. Nah, Terus. terus kanibal jemput kanibal yang lain, Pak. Iya, mantap. Oke. Oke. Nah, begitu. Oke. Oke. Kayak begitu. Ya, jadi ada banyak cara sebenarnya untuk seperti ini. Cuma kadang-kadang kita sebagai manusia ini kan masih berpikir, wah ini game menyenangkan ya gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa reset, coba kita ini lu gitu. Atau enggak gimana tadi caranya ya? Udah gini, habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini. Jadi bentar. Jadi kalau saya giniin, kanibalnya pindah semua. Gimana ya? Ini. Gini. Ini yang tadi ya. Mati. Saya juga salah. Jadi kita punya banyak pemahaman untuk seperti ini gitu. Habis itu ya sama aja ya. Ini habis itu ini. Habis itu, mati. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia juga kalau nggak tahu aturan, aturannya coba terbatas seperti itu, kita lebih tendensi atau keinginan kita tuh lebih sering, kita coba kayak gini mati, ya kan? Saya coba ini mati gitu. Jadi kita punya harapan di awal bahwa kita akan coba-coba nih, kita coba-coba, mati, kita coba lagi gagal gitu. Tapi sebenarnya ketika kita bisa melewati ini, kita sebenarnya ada cara yang lebih nyaman sih, gitu. Yaitu kembali ke pokok bahasan kita punya yang namanya tree. Ini caranya, gitu. Anggap yang kita butuhkan itu adalah kondisi awalnya adalah 3 orang pendeta, di sini. Kita punya 3 orang pendeta dan 3 orang kanibal dan 1 perahu, gitu. Ya, tujuan akhir kita adalah tidak ada lagi pendeta, tidak ada lagi tidak ada lagi yang namanya kanibal dan tidak juga ada perahu. Jadi awalnya 3-3-1 ya, saya bilangnya seperti itu. Kemudian kita punya 0-0-0 di sini ujungnya gitu. Apa yang kita akan cari gitu. Sambil kita cek ya gitu. Jadi opsi yang pertama adalah 2-2-0 gitu. Yaitu adalah kita memberangkatkan satu-satu. Oh aman gitu. Kita coba yang dari atas ya. 2-2-1 jadi 3-3-1 lagi gitu. Balikin lagi. Kembali ke kondisi semula. Jadi kita nggak akan lanjutkan di sini. Berarti ketika 2 pendeta jalan, 1 pendeta 1 kanibal jalan, kita balikin lagi, ya udah itu tidak berpengaruh. Itu kembali ke kondisi awal. Ketika saya seberangkan satu-satu, kemudian saya balikinnya kanibal, ini yang kiri kanibal ya, mati kan. Nah, itu dia kondisi yang ini 2-3-1, 2-3-1 gitu. 1 ini, jadi gagal. Yang 2 itu pendeta ya. Jadi yang di kiri pendeta nih kebalik dikit nih, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya coba saya reset lagi. Kita lanjutkan 2-2. Nah, kan? Salah, sorry. Ini kemudian 3-2-1. Kita balikin adalah pendeta, kita balikin. Pendeta balik lagi. Oke, masih. Kita ada di sini nih. Selanjutnya kita lanjut di sini 2-2-0 nih. Jadi ya 2-2-0 itu artinya ini 2-2-0. Kembali lagi ke awal kan? 2-2-0.
Jadi kita ngelanjutin. Terus 220. Jadi anggapnya seperti ini. 220. Akhirnya kita bikin jadi 310. Jadi yang kita balikin adalah pendeta. Ya, bisa Kak? Bisa. Jadi 231 jadi hasil. 310. Salah di. 3 1 bukan ya? Supaya 220 321 supaya 310 caranya adalah pendeta 3 kanibal 1. Nah, seperti ini 310. 310 ada di mana? Di sini nih gitu. Bisa lanjut nggak 310? Bisa, kita lanjutin ke sini ya. Jadi itu bisa 331. Coba kita gunakan yang kunci jawabannya jadi 321. Jadi kita akan jadiin 321 lagi. Supaya ada 3 pendeta, 1 kanibal nih. 321. 3 pendeta, 2 kanibal, 1 perahu. Nah, lanjut lagi supaya jadi 300. Kita kasih kanibal ke situ. Itu ada 300. Kita jadiin berapa nih yang bagus nih? 311 ya. 311. Artinya jadi 311. Ini. Itu. Selanjutnya kita punya ini harus yang 110. Begini. Ya, dapat 110. Habis itu kita dapat coba yang di sini, 221. Begini. Besok kita lanjut ke 221. Begini lagi. Gitu. Jadi habis itu kita lanjutin ke 221 sih. 110. Bentar, sorry. Nggak bisa diunduh ya? 22 kok. Bukan. 020 itu begini, 020. Habis itu 031. 031 nih, 031 jadi balik lagi nih. Habis itu 020 nih. Nah. Balik lagi 1. Ya kan? 021. Nah, kita jadiin 000. Gitu. Panjang ceritanya ya. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Sebuah pohon pencarian itu bisa bertipe 2. Yaitu yang pertama adalah yang seperti ini namanya Breadth Search. BFS, Breadth Search. Jadi saya lakukan di satu level ini yang paling banyak, yang paling mungkin. Ya. Jadi akhirnya ini akan terjadi suatu banyak percabangan ke samping gitu. Ada juga yang temannya satu deep first search. Jadi ada yang breadth atau tersebar, caranya ada satu-satu. Terus ada yang deep, jadi kita fokuskan di satu tempat. Gitu. Jadi yang saya contohkan adalah yang breadth first search. Jadi seperti itu. Ya. Ini ada satu game, coba masih ada nggak ya kira-kira? Farmer Ship gitu. Mudah-mudahan bisa. Oh, ini udah ada versusnya nih. Nggak ada gamenya nih. Di Java. Ini di apa ini? Ini bisa. Mudah-mudahan ini bisa dimainkan. Bisa tah? Enggak ya? Oh, masih guling.
Nah, bisa. Oke, kita main lagi yuk. Kita main lagi yuk. Jadi, saya punya petani yang bisa nyebrang-nyebrang. Dimakan loh. Jadi dia bisa dimakan. Di sini aturannya adalah gimana caranya supaya serigala, kambing, sama kubisnya bisa pindah. Isinya itu satu aja nih. Isinya satu aja. Selain petani harus ada di sini. Terus ini boleh naik satu-satu nih. Oke? Gimana caranya? Yuk, aturannya di sini adalah kalau kambing sama kubis disisain, kambingnya makan kubis. Kalau serigalanya sama kambingnya ada, jadi serigalanya makan kambing. Gitu. Ya, jadi ini kan kayak pohon rantai makanan lah ya. Jadi ini makan ini makan ini gitu. Jadi kira-kira gimana caranya? Ini lebih simpel daripada yang tadi pasti lebih simpel nih. Yuk, kasih saya ide yuk, main yuk. Kira-kira gimana nih langkah-langkahnya? Yuk, boleh yuk, main yuk. Ada yang mau main lagi nggak nih? Ini lebih gampang sih. Kubisnya duluan, terus serigala, terus kambing. Kubis dulu nih. Iya, Pak. Kalau kubis dulu, kalau go dimakan tuh nggak? Oh, dimakan. Nah, ayo, Yeria kira-kira. Serigala duluan. makan kambing, kambing makan kubis. Domba duluan, Pak. Domba ya. Domba ya. Terus turun. Habis itu bisa balik nih, balik nih. Terus, oh iya, kalau serigala, Kubis, Pak. habis itu apa nih? Kubis. Bisa dimakan kambingnya nanti. Iya, kubis makan kambing. Iya. Gimana caranya? Ayo. Diangkut sekalian dua-duanya, Pak. Nggak bisa. Satu-satu aja, nggak bisa. Enggak boleh. Gampang kok, ini lebih gampang daripada tadi. Ayo, coba aja. Ayo, kubis apa serigala? Ulang, Pak. Serigala duluan, Pak. Sorry. Ini ulang nih. Ya. Gimana ya? Gini aja deh. Serigala duluan nih. Serigala duluan, Pak. Terus jalan. Nah, jalan. Dimakan. Jadi kalau ada serigala sama kambingnya dimakan. Tapi tidak akan terjadi apa-apa kalau si petaninya ada gitu. Ya gimana? Udah benar udah. Pak, mikir Coba petaninya itu diganti, Pak. Ini petani nggak bisa diganti nih, cuma bisa maju mundur aja nih. Nggak bisa keluar deh ya. Ini udah benar nih, Kambing ke sini kan serigalanya nggak vegetarian deh, jadi nggak bisa makan ini. Ayo lanjut. Apa aja benar sih ini. Ayo, ada yang kebayang? Serigalanya mungkin, Pak. Oke. Maju ya. Turun. Terus naik. Ya, Ya Pak, kan? naik, Pak. Oh iya. Klik. Ya, Pak, naik, Pak. Naik. Turun. Jemput kubis, Pak. Naik ya. Iya. Naik. Nyoh. Saya kirain nggak bisa naik lagi, Pak. Bisa naik lagi gitu. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi kambing kuncinya itu kambing gitu. Turun. Ya toh, naik. Ini tadi ada serigala naik, ada kubis naik, boleh aja nih. Ini bebas di sini jalannya. Nah, yang penting ini turun, ini dibawa lagi nih kambingnya. Baru yang musuhnya lagi dibawa nih, entah gimana. Ada serigala duluan, ada kubis duluan, kambing naik, jalan, kambing turun.
Gitu. Oke, jadi ini semua juga bisa dibuatkan suatu tree gitu. Jadi kalau misalkan sampai ini pun ada coding-codingannya ya. Jadi kalau kambing itu kayak gini. Ya, jadi nomor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Bread first search gitu. Kayak gini. Mana sih? Oh, kambing, farmer, wolf, sheep, cabbage. Ya, farmer, wolf, sheep, cabbage. Habis itu masukin nih sheep, cabbage, nah, kan? Farmer sama wolf. Kalau farmer sama wolf ditaruh ke sini kan gagal nih. Nah, jadi itu tidak dilanjutkan. Jadi ini nggak dilanjutkan nomor 1 gitu. Nah, not allowed. Nah, yang sisa adalah ini. Satu-satunya jalan adalah kayak gini. Jadi tetap kita langkah utamanya adalah ini hilang dulu. Gitu. Turun. Balik. Nah, setelah kayak gini gimana nih? New state-nya. Nah, itu juga kita bisa gunakan tree untuk menggunakan kita permainan seperti ini. Jadi AI zaman dulu standarnya ya tree gitu. Ya. Kalau pernah main Dota gitu juga AI-nya juga itu. Kalau ini skillnya pull down ulti gitu. Jadi kalau mainnya kayak gitu. Rata-rata kita punya AI untuk membantu kita. AI itu pun berawal dari pemikiran tree-tree seperti ini gitu. Kalau lane-nya ini kosong jalan ke situ. Kalau ini ke sini jalannya sini. Kalau ini karena kosong serang yang itu. Jadi kenapa bisa AI sekuat itu ya ada tree-tree yang sangat kompleks yang digunakan. Sama kayak kita sih kalau mau main game gitu, main Mobile Legends gitu misalkan kan. Oh, skill ultinya bisa dipakai kita pencet nih gitu. Gitu. Atau justru ada aturan kalau musuhnya segini darahnya baru ulti. Gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang coba direkayasa oleh sebuah game. Itulah gunanya kita mempelajari tree gitu. Jadi tree itu asik banget. Nah, salah satunya kita bisa juga gunakan di game. Salah satunya. Jadi banyak lagi implementasi dari sebuah tree yang bisa kalian juga cari, yaitu mungkin salah satunya juga ada ini apa namanya? Decision tree data mining gitu. Jadi apakah sesuatu apa namanya bisa memberikan hasil yang baik ketika orang itu seperti apa gitu. Jadi decision tree seperti ini. Gitu. Ya, jadi ketika seseorang itu punya umur berapa, apakah dia muda, tua, seperti apa, kecenderungannya seperti apa gitu. Ya, jadi credit rating bisa digunakan seperti ini, kelas-kelasnya seperti apa, ini depth versus breadth versus gitu. Jadi semacam sistem pendukung sistem pakar juga bisa seperti itu. Pak, kita punya sistem pakar kah? Yang simpel aja. Ini kayaknya simpel. Wah, apa ini? Bukares. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat di sini gitu. Ketika kita punya sistem pakar itu salah satunya adalah sistem yang bisa meniru seorang ahli, ya. Jadi dia juga pakai tree di sini. Dia juga sering banget pakai tree. Jadi coba kita jadi sebuah sistem dan sistemnya punya kemampuan terbatas dari sebuah ahli lah, anggap seperti itu. Oke. Kemudian saya nanya nih sama orang. Sebagai pembuka pertanyaan, saya tanya sama orangnya, apakah nyeri dadanya setelah olahraga? Gitu. Jadi orang tuh jawab ya atau enggak. Gitu. Anggap saya jawabnya adalah, enggak, saya enggak nyeri dada setelah olahraga, tapi sakit. Tapi enggak setelah olahraga gitu. Jadi penurunan gitu. Apakah ada penurunan gitu? Jadi itu ditanya terus gitu. Anggap dah, apakah nyeri dada setelah olahraga? Oh iya gitu. Ritme jatuhnya seperti apa? Oh kuat gitu. Jadi masuknya jenis kelaminnya apa? Laki-laki gitu.
Jadi kalau laki-laki, apakah ada penurunan gitu? Kalau ada, ya gitu. Tekanan darahnya istirahat gimana? Gitu. Ternyata kurang, oh iya dia sakit. Gitu. Jadi itu muncul pertanyaan ya atau tidak. Kalau iya belok ke sini, kalau enggak belok ke sini. Kalau dikasih pilihan 1, 2, 3 ke jalur yang mana dia, itu akan makin lama makin merunding. Akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan bahwa orang ini sakitnya adalah seperti ini. Jadi kayak gitu. Banyak sekali, jadi sistem pakar juga bisa menentukan untuk misalkan mencari bakat minat siswa, mencari pekerjaan yang tepat sebagai berdasarkan kemampuan, mencari penyakit, mencari treatment yang baik, mencari tempat wisata, macam-macam. Jadi ujung-ujungnya adalah sebuah decision gitu. Mirip dengan DSS tapi bedanya adalah terjadi interaksi antara penanya dan penjawab, ada interaksi terus berkelanjutan. Jadi kayak gitu. Oke? Seperti itu untuk permainan kita terkait dengan tree ya. Jadi saya rangkum lagi, kalau tree itu kita bisa main dengan seru sebenarnya di tree gitu. Jadi kita bisa main game dan itu juga bisa ternyata dalam sebuah game itu kita bisa buat penjelasannya dalam sebuah tree, dalam sebuah analisis tree yang itu ada di data science ternyata. Jadi semua hal-hal yang menyenangkan di sini ternyata di back end-nya itu ada sesuatu yang rumit, sesuatu yang menyebalkan kayak gitu. Jadi bisa aja. Terus kalau kalian pernah main AI lah, VS AI gitu, main Dota gitu misalkan, atau VS AI-nya di Mobile Legends gitu, kok bisa dia goblok kayak gitu ya kan? Karena dia AI-nya masih sederhana gitu. Jadi guna tree banyak sekali. Ya, ini juga bisa kalian gunakan TA gitu. Ini kalau kalian bikin sistem pakar ya juga termasuk TA yang bagus sih. Data mining apalagi cukup bagus dan masih sangat banyak perkembangan. Ini salah satu yang pakai tree gitu. Jadi macam-macam gitu, seperti itu. Oke, itu soal tree. Sebentar. Korti kelas BB siapa ya? Ini kelas BB. Indah ada ya? Sebentar. Saya, Pak. Oh iya. Oke, nah. Ya, jangan lupa di screenshot. Iya, Pak. Saya sambil kerja. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, santai, aman. Nanti juga rekamannya nanti bisa bisa ditonton lagi kalau misalkan ada kelupaan. Link-link permainannya juga ada di Elsa. Nanti kalau misalkan teman-teman lagi gabut gitu, bosan main Mobile Legends atau gimana ya, saya ingin belajar. Kok bisa ya? Jadi jujur pernah ada momen setelah belajar seperti ini main game jadi tidak menyenangkan karena belajarnya pakai statistik. Kalau boleh saya sharing nih, gitu. Zaman dulu pernah ada game namanya Harvest Moon, ya kan? Ada game namanya Harvest Moon, cowok-cowok rata-rata pasti tahu yang mungkin game lawas juga ya bagi teman-teman zaman sekarang, tapi zaman itu masih seru banget. Sama itu sekitar kelas 3 sampai SMP itu kayaknya. SMP masih seru saya waktu itu, 2004. Nah, waktu saya belum tahu yang namanya statistik, belum tahu seperti apa, ya saya suka aja gitu. Saya punya uang, saya nanam ini, saya nanam timun, habis itu saya nanam ini, saya nanam ini. Oh, kok teman-teman saya bisa kaya ya? Oh, pakai Gensak gitu. Tapi bisa nggak sih kaya nggak pakai Gensak? Oh, bisa. Gimana caranya? Hitung. Main game ngitung. Itu pertama kali saya game itu ngitung. Kalau saya jual nanam timun itu harganya 60. Kemudian saya dapatnya itu dalam jangka waktu 14 hari seperti apa? Oh, kurang ya gitu. Tapi kalau saya nanamnya loba gitu misalkan, itu dijualnya cuma 20 tapi 5 hari sudah nanam,
udah gini lagi supaya seperti itu, jadinya nge-madness, jadi benar-benar statistik banget. Jadi gamenya jadi tidak menyenangkan gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen belajar, game bisa dipelajarin. Mekanik lah kalau sekarang ngomong anak-anak ya ngepelajarin skill mekanik gitu. Jadi perkembangan game seperti itu, dan ini juga berawal dari sebuah tree, dari sebuah bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kapan tombol itu bisa ditekan gitu. Jadi ada keputusan ketika kita execute akan menjadi dampak yang selanjutnya. Jadi dampak dominonya seperti apa? Itu tree. Ya, itu saja untuk hari ini. Minta tolong untuk Indah supaya bisa di-report lagi seperti biasa. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas filter data. Kita ketemu minggu depan lagi. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Saya izinkan untuk live. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak.